tentang kejahatan VCS ya, video call seks ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang melaksanakan. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang masih banyaknya pengaduan atau laporan dari teman-teman saya. Ini sifatnya nggak resmi karena mungkin malu, tentang kejahatan VCS ya, video call seks ya. Ini saya mendapat laporan dari teman atau pengaduan lah, gimana caranya. Jadi ada seorang perempuan, dia melapor, diperes oleh mengaku kenalannya di Facebook, kemudian diminta sejumlah uang. Dia udah mengirim 5 juta 2 kali, terus diperes kalau enggak dikasih nanti akan di upload video pornonya ke sosial media. Jadi teman-teman sekalian, ada memang beberapa modus tentang video sex call ini atau video call seks yang biasanya dilakukan oleh anak-anak muda yang pintar. Mereka bukan perempuan, tapi mereka lah anak-anak yang pintar tapi jahat ya. Pintar tapi jahat. Jangan sampai teman-teman sekalian menjadi korban. Untuk kejahatan ini sendiri, pelapornya memang sangat sedikit, sehingga kesulitan kepolisian untuk mengungkapnya karena mungkin malu. Jadi langkah-langkah apabila ada, ini saya ceritakan dulu modusnya. Satu, tadi dia pacaran, kemudian disuruh mandi, di video lewat video call, kemudian video itu di screennya di record, kemudian dari recordan itu disimpan, kemudian dikirim kepada korban. Untuk yang kedua biasanya banyak di Twitter juga begitu. Di Twitter itu biasanya ada trendingnya video VCS gitu, dengan membayar sejumlah uang, padahal untuk video call, padahal video call itu mereka bukan asli, namun dia hanya video juga. Namun wajah korban ini karena video call, jadi biasanya menggunakan WA atau Instagram, ada callnya juga. Itu bisa direkod, kemudian disimpan nama dia, dikirim ke kita kalau sudah direkam dan diminta sejumlah uang. Kalau nggak dikasih, nanti dia akan upload di YouTube maupun Instagram. Itu kejadian yang banyak. Nah, ini kalau memang korbannya dia tokoh terkenal, kemudian orang-orang berpendidikan atau pejabat, tentu dia tidak akan melapor karena dia akan malu ya. Ini disimpan, dia bayar terus. Ini korbannya udah banyak. Kejahatan sebenarnya udah lama, ini sebenarnya udah lama, 1 tahunan 2 tahunan yang lalu sudah ada, namun sampai saat ini masih. Saya harapkan dengan menonton video ini teman-teman hati-hati, jangan gatel tangannya. Video callan yang tidak dikenal orangnya sehingga kita menjadi korban kejahatan tersebut. Jadi setelah dia rekam tadi, kemudian diancam dan dia menguploadnya ke YouTube langsung. Kalau linknya pun dikasihkan ke kita. Jadi mau tidak mau, kalau dia mau menghapus harus mengirim sejumlah uang. Nah, langkah-langkah yang pertama, tenang ya, minum air putih dulu, kemudian berpikir, call a friend atau telepon siapa teman atau sahabatnya yang kira-kira tidak malu, atau polisi atau yang lain. Langkah kalau memang butuh teman ya. Kemudian jangan dikirim uang ya, jangan dikirim uang. Kalau ini dikirim sekali, dia pasti akan minta 2 kali. Yang ketiga akan terus 3 kali, lama-lama miskin. Langkah-langkahnya, matikan semua sosmed akunnya ya, Twitter, Instagram, supaya dia nggak tahu, karena tujuannya hanya menipu, dia hanya nakut-nakuti. Tapi kalau memang dia nggak kasih, memang bisa upload ya. Matikan semua, di shutdown semua atau diaktifkan dulu supaya dia tidak mengetahui
lebih banyak lagi tentang diri kita. Kalau dia mengetahui lebih banyak, nanti dia tahu telepon keluarga dan lain sebagainya. Karena kemudian yang kedua, capture semua permintaan-permintaannya, ya. Misalnya dia WA kirim nomor rekening, kemudian dia WA video kita, capture untuk dijadikan barang bukti, untuk dijadikan apabila nanti melapor ke kepolisian. Kemudian setelah itu, setelah dimatikan semua, melapor ke polisi tentunya. Nah, melapor ini adalah pekerjaan yang sangat berat karena kita butuh tenaga, butuh pikiran untuk memberi keterangan, waktu. Tentu ini banyak orang yang tidak mau. Namun kalau ini dibiarin, tentunya nanti penjahat ini akan terus beroperasi. Ya, terbukti sampai sekarang masih banyak korban-korbannya. Kita harus melaporkan sebenarnya kepada polisi, karena di kantor minimal di Polres atau di Polda ada unit cyber yang bisa menangani kejahatan ini, supaya kalau memang banyak nanti laporan, tentu polisi menganalisa jenis kejahatannya, kemudian berusaha menangkapnya dan menghentikan kejahatan ini. Saya kira tidak banyak ini pelakunya, namun dia terorganisir dengan baik, seperti penipuan SMS dan lain sebagainya itu. Dia terus beroperasi dan korbannya semakin banyak tanpa ada laporan, tanpa ada pengungkapan. Nah, kalau tidak ada laporan, tentunya polisi menganggap ini tidak ada. Kalau misalnya melakukan penyelidikan sendiri, tentu dibutuhkan juga keterangan dari saksi dalam melakukan langkah hukum, terutama penyidikan. Saksi sangat penting. Nggak bisa ditangani suatu perkara kalau tidak ada saksi-saksi yang memberi keterangan. Nah, ini pada masyarakat bahwa disampaikan kita harus membantu melawan kejahatan ini. Nggak bisa polisi melakukannya sendiri. Nggak bisa kita langsung nangkep tanpa ada keterangan-keterangan, ada bukti-bukti. Dan tidak usah khawatir untuk identitas, ya. Identitas pasti dirahasiakan oleh penyidik, karena ini adalah bukan, Anda tidak salah, yang salah adalah memang pelakunya. Dia melakukannya memang berniat jahat dari awal, sehingga dia menjebak kita. Ini bukan hanya kita menelpon saja, dia juga bisa menelpon ke kita. Kalau dia tahu nomor kita, dia langsung V-call kita, ya, panggilan V-call. Kemudian kita angkat, langsung ada video dia telanjang, padahal itu hanya monitor, dengan gaya-gaya begitu. Kita ada wajah kita di situ, kemudian direkam sama dia, dan itu dijadikan bahan pemerasan. Ini kasusnya sebetulnya sangat berat dan meresahkan. Dia melanggar pasal pemerasan dan undang-undang ITE. Kalau memang sudah sampai di upload, baik itu di Instagram, di Twitter maupun di Facebook, serta di YouTube, kita bisa melakukan langkah-langkah. Yang pertama di report, ya. Minta beberapa teman kita report. Kalau itu isinya konten pornografi, itu langsung dimatikan akun-akun. Biasanya dia akan membuat akun baru untuk mengupload itu, menurut keterangan dari korban yang sudah mengadukan ke saya. Jadi dibantu report itu akan menutup akun karena kontennya konten pornografi. Jadi untuk teman-teman semua, apabila terjadi pada teman-teman, jangan didiamkan. Kita harus mengambil langkah, tidak boleh kita diperas, ya. Dia bisa aja mengedit sehingga seolah-olah kita memang mau untuk melakukan video call. Kalau memang sudah berkeluarga kan tentu malu, ya. Apalagi dia tokoh, tentu lebih baik membayar daripada wajahnya sampai diketahui oleh orang melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar norma masyarakat. Begitu teman-teman, saya kembali berpesan hati-hati dalam penggunaan
dalam penggunaan sosial media, terutama di Twitter, Facebook, Instagram, bahkan juga WhatsApp. Semoga bermanfaat. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.